Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakir Akbar dengan EPM 24763012. Baiklah, di sini saya akan membuat girder, elastomeric bearing pad, parapet, dan spoon pile di Revit. Baiklah, di sini saya akan membuat girder terlebih dahulu. Pertama-tama, saya akan membuat family baru. Kita klik family, lalu kita pilih English. Untuk membuat girder, maka kita akan memilih metric, struktural framing, beam, dan brackets. Kita open. Baiklah, kalau tampilan seperti ini, kita langsung saja ke left. Kita hapus dulu ini. Kita delete. Kita di AutoCAD-nya, kita udah ada filenya. File girdernya, kita akan import di Revit. Kita seperti biasa, kita insert, import CAD. Lalu kita pilih file girdernya. Ini unitnya kita ubah ke meter. Ini juga black and white. Kita open seperti ini. Baiklah, di sini juga kita akan import juga file girdernya. Kita hidupkan di curve oli karena di posisi level. Ini meter, open. Kita klik UN. Ininya udah milimeter, maka kita bisa lanjutkan ke left. Maka kita akan menggambar di nampak left-nya menggunakan extrusion. Ini kalau selesai kita checklist. Bagian ini juga kita extrusion semua. Kita extrusion, kita pilih left. Sudah, kita ini juga bagian yang kecilnya kita bikin extrusion juga. Ini kelupaan, baru kita checklist. Kalau sudah jadi, kita akan membuat satu lagi, yaitu tanpa ininya. Kita akan menggunakan blend. Langkah pertama kita move terlebih dahulu, ininya kita tumpukan. Lalu kita bikin create. Kita bikin blend. Left. Ini, saya bikin tampak luarnya dulu. Kita bikin base. Pada dalam. Checklist. Kalau sudah jadi, kita akan pindah ke midpoint. Ini kita pindahkan ke center point. Ini juga yang extrusion tadi. Kita ambil midpoint bagian bawah.
Satu lagi. Dan yang bagian kecilnya jangan lupa kita ambil bagian midpoint bagian atasnya. Sorry. Kalau sudah siap, kita pindah ke level. Kita ukur jaraknya. Kita dim. 40.800. Maka kita ambil midpointnya. Maka kita bagi 2. Sama dengan 40.800 dibagi 2. Kita enter. Sudah siap. Ini kita hapus saja. Garis ini. Ini juga. Kita akan lihat jarak-jaraknya. Kita dim lagi. Ini. Terus ini. Dan ini. Kita offset bagian kirinya ke kanan sebanyak 1000, 1200, dan 250. Kita create. Dapat spline. Kita pilih backline. Kita offset ke kanan 1000. Kedua 1200. Sorry. Dan yang terakhir 250. Baiklah, kita pisahkan dulu jarak-jaraknya. Kita lihat tempat 3D terlebih dahulu. Seperti ini. Maka kita akan mulai align. Untuk yang paling kecil ini kita offset di garis 1000. Dan untuk yang kedua ini kita offset di sini 1200. Dan yang ini kita tarik di sini 250. Dan yang ini yang paling panjang kita tarik sampai ke midpoint. Kita lihat 3D-nya, maka akan seperti ini. Sudah siap. Kita hapus saja ini. Kita blok. Tinggal kita mirror. Sudah. Kita lihat 3D. Kita ubah ke set. Ini kita lihat ke level lagi. Kita ubah ke set juga. Nah, tampilannya akan seperti ini untuk 2D-nya. Kita lihat ke 3D. Tampilannya akan seperti ini. Baiklah, itulah saja untuk membuat girdernya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan membuat elastomeric bearing padnya. Pertama-tama, seperti biasa kita bikin family baru. Untuk membuat elastomeric bearing padnya, maka kita akan pilih English. Kita akan bikin metric
Structural foundation. Di sini kita ke live-nya. Ini kita akan import seperti biasa. Import cat. Baiklah, kita akan melihat di AutoCAD-nya dulu. Seperti ini bentukannya. Kita akan import. Ini juga jangan lupa dirubah meter. Dimatikan karena kita posisi di left. Kita open seperti ini. Kita import juga di bagian sini. Kita hidupkan survey only-nya. Open ini. Kita move agak geser dikit ke left. Kita akan menggambar, bikin occlusion. Sedikit ada kesalahan. Ya, sudah kita ambil bagian tengahnya. Kita pindahkan di sini. Nah, batasnya akan seperti ini. Kita lihat ukurannya. Kita bikin canvas plan dulu. Kita bikin midpoint. Juga. Kita dim. Lihat ukurannya, jaraknya. 400. 150. Maka kita akan offset ke kanan 400. Dan ke bawah 250. Kita akan align. Sudah. Kita kami membuat tapak atasnya juga. Ini bagian atasnya. Kita create. Kita occlusion. Sampai left. Ini. Sudah kita centang. Kita pindahkan. Ini. Kita lihat jaraknya. 100. 100. Maka kita akan offset 100. 100. Sudah kita align. Sudah siap. Kita lihat 3D-nya. Sudah, ini ada sedikit kesalahan. Oh, ininya. Ya, kita lihat 3D-nya. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita blok. Kita bikin set.
Kayaknya akan seperti ini. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah untuk pembuatan elastomeric bearing pennya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membuat parapetnya. Pertama, kita seperti biasa membuat family baru. Untuk membuat parapet, kita akan memilih metode sudah framing, beam, dan breakers. Open saja. Ini kita ke left. Kita lihat di AutoCAD-nya seperti ini. Kita akan gambar. Membuatnya kita insert. Lalu kita import CAD. Lalu kita pilih parapet. Ininya jangan lupa dirubah ke meter. Ini kan posisi ke left, maka kita matikan tilt violinnya. Kita open. Kita move sini. Setelah kita akan membuat seperti biasa extrusion. Pilih left. Ini karena kecil banget. Lalu kita centang. Lalu kita pindahkan ke center point. Kita ambil bagian bawah midpointnya. Kita pindahkan. Sebelum itu kita lihat jaraknya. Kita dim ini ke sini. Sorry, kita ke CAD. 0,5. Ini juga 0,5. Kita akan offset. Kita ke Revit lagi. Untuk lainnya kita karena 0,5 dan 0,5 maka 1000. Ini kita hapus saja. Juga kita line. Ini kita lihat 3D-nya. Ini untuk tempat tepinya seperti ini. Kita bikin set. Ini kita langsung save saja. Kita hapus. Kita akan membuat tempat tengahnya. Kita create biasa extrusion left. Juga jangan lupa kita centang. Kita ambil bagian midpointnya bagian bawah, lalu kita pindahkan ke center point. Dari berapa kita line. Kita lihat 3D-nya. Ini ada bagian tempat tengah seperti ini. Kita save saja.
Baiklah, itulah untuk pembuatan parapetnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, kembali lagi bersama saya. Saya akan melanjutkan untuk membuat spoon filenya. Seperti biasa kita import, kita bikin family baru, English. Untuk membuat spoon file, maka kita akan membuat kolom. Kita open. Ini. Kita ke left. Ini. Kita tidak perlu import cat. Kita lihat saja. Ini. Terus spoon file, diameternya 60. Dan lengthnya 36. Dan 45 buah. Maka kita akan membuat ininya. Nah, lengthnya 60, diameternya 60, maka kita membuat 600 karena satuannya milimeter. Ini juga sudah. Kita akan membuat create. Kita bikin extrusion. Kita buat lingkaran 300. Kita centang. Kita ke left. Nah, untuk ini UPM-nya kita ubah ke min 36.000. Ya, kita align saja. Jadi ini kebanyakan. Ini kita align. Sudah. Kita ke lower level lagi. Kita akan membuat untuk bagian lancipnya. Bagian lancipnya ini kita buat extrusion dulu. Satu saja. Sudah kita checklist. Kita bikin blend. Kita pergi ke base-nya. Kalau sudah, kita ke left. Kita offset dulu sebanyak 1000. Plan. Ini kita align saja. Ini juga. Ke garis extrusion tadi kita hapus saja. Ini kita lihat sini. Kita lihat tapak 3D-nya. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita browse, kita bikin set.
Baiklah, kalau sudah seperti ini, kita import ke project, maka kita akan membuat project baru, new, kita pilih project, kita oke, kita ke view, lalu kita pilih plan view, karena kita membuat struktural maka kita pilih ini, blok, oke, kita ke level 1, kita akan import, kita manage, handling, kita akan importkannya, ini, sudah kita open, kita akan importkannya, import family-nya, dari sini aja, sudah kita blok, kalau tidak bisa seperti ini, kita lihat ke 3D-nya, kita blok dari sini, kita copy, copy lagi, dan yang terakhir, kita copy. Maka tampilan 3D-nya akan seperti ini. Kita isolated, kita set, maka tampilannya akan seperti ini. Baiklah, sekian dari saya untuk pembuatan girder, baiklah, itulah dari saya untuk pembuatan girder, elastomeric bearing pad, parapet, dan spool filenya. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.